أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita di atas kebaikan dan memberikan keistiqamahan kepada kita. Salat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada malam hari ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu membahas kitab Al-Kabair yang dikarang oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas dosa besar yang ke-15. Betul Bang ya? Sombong, angkuh dan ujub terhadap diri sendiri, maka ini termasuk dosa besar. Pada malam hari ini kita bahas dosa besar yang ke-16. Al-kabiratu as-sadisata asyrata. Dosa besar yang ke-16. Syahadatuz zur, persaksian palsu. Persaksian palsu ini biasanya terjadi apabila seseorang bersengketa, kemudian dia pergi ke pengadilan, lantas qadhi atau hakim meminta salah seorang di antara mereka untuk memberikan persaksian atau untuk mendatangkan saksi. Jikalau dia mendatangkan saksi dan saksinya itu berdusta atas apa yang terjadi, maka itulah yang dimaksud dengan syahadatuz zur, ya, saksi palsu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Furqan ayat ke-72. Di antara ciri orang yang beriman adalah walladzina la yashhaduna az-zur. Ya. Di antara ciri orang-orang yang beriman hamba Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang tidak menyaksikan az-zur, tidak mempersaksikan az-zur. Az-zur di sini banyak ditafsirkan oleh para ulama kita, di antaranya adalah kezaliman, persaksian yang zalim, persaksian yang merugikan sebelah pihak. Dan di antara yang lain mengatakan yashhaduna zur, maksudnya adalah mempersaksikan sesuatu maksiat, ya, menyaksikan maksiat atau menghadiri tempat-tempat yang di dalamnya ada maksiat, maka itu termasuk daripada syahadatuz zur. Dan ini dibahas
Bapak ilmu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab fikih. Ya, bagaimana ya syahadatuz zur ini. Oke lah kalau seandainya di dunia dia tidak diketahui bahwasanya dia sebagai saksi yang palsu atau mempersaksikan sesuatu yang tidak terjadi, yang berbeda dengan realita yang terjadi, maka di hadapan manusia, maka di dunia dia selamat, namun di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia tidak akan pernah selamat. Dalam athar ya, ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, dikatakan adalat syahadatuz zur bil isyraki billah. Syahadatuz zur itu sama dengan menyekutukan Allah taala. Qala Allah taala fajtanibur rijsa minal awthan wajtanibu qaulaz zur. Maka hindarilah oleh kalian ya perbuatan-perbuatan kotor dari menyembah berhala, dan hindarilah oleh kalian ucapan-ucapan yang dusta. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan di sini apa? Menyembah berhala dengan ucapan yang dusta. Maka dikatakan dalam athar, ini dinukilkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah, bahwasanya kesyirikan itu hampir persaksian palsu itu hampir saja ya sama dengan kesyirikan. Hampir saja sama dengan kesyirikan karena dosanya yang begitu besar. Baik. Dalam hadis la tazulu qadama syahidiz zuri yaumal qiyamati hatta tajiba lahun nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, dan yang lainnya. Nah, para ulama kita mengatakan hadis ini lemah. Ya, hadis ini lemah. Hadis ini lemah, namun kita bacakan sebagai bentuk daripada faidah. Dikatakan tidak akan bergeser kedua kaki orang yang berdusta, orang yang bersaksi palsu pada hari kiamat sampai wajib baginya masuk ke dalam neraka. Jadi terjadi khilaf di kalangan para ulama kita, namun ya walhasil sebagian para ulama mengatakan dalam hadis ini terdapat sisi kelemahannya. Ya. Kenapa? Karena tidak ada yang wajib masuk neraka kecuali kesyirikan. Adapun selain dosa syirik, maka ada kemungkinan orang tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia langsung masuk ke dalam surga. Bisa difahami? Baik. Berkata Imam Mudzahabi rahimahullah, orang yang bersaksi palsu maka dia telah melakukan dosa-dosa yang besar. Bukan hanya satu dosa saja yang dia kerjakan, namun banyak dosa yang dia kerjakan. Yang pertama adalah al-kadhib wal iftira, dusta dan iftira, dan mengada-ngada. Itu dosa juga. Dusta adalah suatu dosa besar, berdusta dan mengada-ngada. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 28, innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk kepada orang yang musrif, orang yang berlebihan lagi pendusta. Ya. Jadi orang yang bersaksi palsu dia terjerumus pertama ke dalam dosa dusta. Yang kedua, annahu zalama alladhi syahida alaihi hatta ukhidha bi syahadatihi maluhu wa 'irduhu wa ruhuhu. Dia telah menzalimi orang yang ya dia bersaksi atasnya,
sehingga diambillah dengan persaksian dia harta atau kehormatan atau nyawa. Misal Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dua orang bersengketa masalah tanah, si A dan si B. Keduanya mengklaim bahwasanya tanah yang ada di tempat tersebut dengan luas sekian itu adalah milik saya. Si A mengaku, si B mengaku, dan tidak ada bukti pada keduanya. Artinya tidak ada surat tanah, tidak ada bukti bahwasanya mereka keduanya atau mereka berdua adalah pemilik tanah tersebut. Apa yang harus mereka lakukan? Tentu mereka pergi ke hakim, ke mahkamah, ya, ke pengadilan. Mereka pergi ke pengadilan, kemudian tentu hakim minta mana bukti atau siapa yang menjadi saksi bagi kalian kalau memang tanah ini milik anda, wahai si A atau si B. Misalnya tanah ini milik si A tidak ada saksinya karena misalnya dia jauh di rantau, dia tidak memiliki saksi, dia tidak ada yang kenal dengan orang sekitar. Si B karena dia tinggal di situ, kemudian dia carilah saksi, dia cari saksi dua orang. Dia cari saksi dua orang, kemudian dia katakan kepada saksi, nanti tolong kamu bantu saya, ya, kamu bilang sama hakim bahwasanya memang tanah ini milik saya, tolong. Padahal si A, padahal saksi dari dua saksi ini tahu bahwasanya tanah ini bukan milik si B. Kedua-duanya tahu bahwasanya tanah ini milik si A. Namun dua orang yang bersaksi tadi berdusta. Apa akibat dustanya ini? Tanah yang milik si A akhirnya berpindah ke si B karena saksi dusta. Zalim berarti kan? Bukan hak si B, namun karena ada dua saksi yang berdusta, ya, yang bersekongkol dengan si B ini, akhirnya apa? Tanah yang dimiliki oleh si A berpindah kepada si B, dan ini kezaliman. Ini dosa besar. Bisa dipahami? Atau masalah nyawa. Ada orang terbunuh, kemudian ya misalnya yang membunuh si A, ya, si yang membunuh si A. Namun apa? Ketika dia membunuh nggak ada yang menyaksikan, nggak ada yang menyaksikan, nggak ada yang tahu. Tentu keluarga, ya, atau ada pihak pelapor ke pihak yang melaporkan ke pengadilan, yang melaporkan, mana saksi anda? Maka didatangkan dua saksi. Dua saksi ini mengatakan bukan si A yang membunuh, kemarin kami menyaksikan si B yang membunuh, padahal si A yang membunuh. Akhirnya apa? Ditegakkanlah kisos untuk si B, sehingga apa? Hilang nyawa si B tadi karena saksi dusta. Ini bahaya saksi dusta ini. Dan di zaman kita sangat banyak ini orang-orang yang mempersaksikan dengan saksi dusta. Ya, bagaimana tanah itu bisa dipersengketakan, dan yang menang adalah orang yang punya uang yang bisa mendatangkan saksi dusta. Orang-orang yang bersekongkol di sini, dia bukan hanya terjerumus dalam satu dosa, namun berlipat-lipat dosa yang dia kerjakan. Yang pertama tadi apa? Bohong, itu dosa. Yang kedua, karena persaksian dia hilang harta orang, hilang nyawa orang, atau hilang kehormatan orang misalnya. Kemudian yang ketiga, annahu zalama alladhi syahida lahu bi an saqa ilaihi al-mal al-haram fa akhadahu bi syahadatihi wajabat lahu an-nar. Baik. Yang ketiga, dia menzalimi orang yang dia bela. Kalau tadi apa? Dia menzalimi orang yang dia persaksikan. Paham? Kalau ini apa? Yang ketiga, dia menzalimi orang yang dia bela. Tentu orang yang bersaksi ini nggak gratis, dibayar. Ketika dia mengambil bayaran, berarti dia telah menzalimi orang yang orang yang dia bela. Maka ini kezaliman juga. Maka dikatakan oleh Imam Dzahabi rahimahullah, ada 3 kezaliman pada persaksian palsu. Pertama adalah dusta, dan dusta ini bukan sifat orang yang beriman.
Dusta ini bukan sifat orang yang beriman. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yutba'u al-mu'minu ala kulli syai'. Orang yang beriman itu mungkin memiliki tabiat banyak, ya. Laisal khiyana wal kadhib. Namun orang yang beriman itu tidak ada memiliki sifat khianat dan dusta. Ini enggak ada dalam diri orang yang beriman. Tapi orang yang beriman misalnya dia penakut mungkin, ya. Orang yang beriman lemah mungkin, ya. Tapi orang beriman berkhianat ini enggak mungkin. Orang beriman berdusta ini tidak mungkin. Maka Nabi mengatakan yutba'ul mu'minu ala kulli syai'. Orang yang beriman itu sangat mungkin dia memiliki tabiat, yes, berbagai macam tabiat. Namun dua tabiat yang tidak merupakan atau tidak boleh ada pada diri orang yang beriman, yang pertama khianat, dan yang kedua adalah dusta, ya. Kedua adalah dusta. Ini kasusnya antum paham, ya. Maksud dengan syahadatuz zur itu orang yang mempersaksikan dengan persaksian palsu dengan tujuan apa? Menolong kawannya, walaupun kawannya salah, walaupun kawannya tidak berhak. Karena ini kawan dia tolong, dia berani, ya, untuk untuk menjadi saksi palsu. Maka ini dosa besar. Dan ini banyak terjadi zaman kita, sangat banyak sekali. Suami istri, ya, suami istri misalnya ada masalah, kemudian pisah, kemudian harta ini bagaimana? Seharusnya kan dibagi, ya. Kalau seandainya memang harta ini milik berdua, dibagi. Tapi yang namanya manusia rakus, istri mengklaim harta milik saya, suami mengklaim harta milik saya. Akhirnya apa? Dua-duanya harus menyewa pengacara. Nah, pengacara nanti mendatangkan saksi, ya, datangkan saksi apa segala macam. Habis uang untuk membayar siapa? Pengacara. Nah, yang namanya pengacara, Bapak Ibu rahmatillah, nanti kita bahas di sini. Pengacara itu dosanya, ya, sangat banyak juga. Yang namanya pengacara enggak mungkin menyalahkan kliennya, ya, enggak mungkin. Ada orang datang ke dia, Pak, tolong bantu saya, Pak. Tanah ini, ya, memang benar-benar milik saya. Walaupun pengacara itu tahu bahwa saya tanah bukan milik dia, pengacara tetap akan bantu kalau dibayar, ya. Kalau kan nggak ada pengacara itu bilang, Anda salah, saya nggak mau jadi pengacara Anda, nggak ada tuh, ya. Maka ini bentuk daripada persaksian palsu. Kemudian hadis berikutnya yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qadaitu lahu min mali akhihi bighairi haqqin la ya'khudhu fa inna ma aqta'u lahu qit'atan minan nar." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang aku, ya, tentukan baginya dari harta saudaranya tanpa hak, siapa yang aku putuskan baginya dari harta saudaranya tanpa hak, maka jangan dia ambil. Sesungguhnya ketika dia ambil, maka itu layaknya aku memberikan kepadanya potongan api neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu menghukumi manusia secara zahir. Dan hakim pun demikian. Ya, hakim pun demikian. Hakim pun nggak bisa melihat hati manusia, kan nggak bisa. Dia berdusta, dia jujur, hakim nggak tahu. Yang jelas bagi hakim, siapa yang bisa mendatangkan bukti, maka dia yang menang. Maka kita katakan tadi apa? Secara hukum dunia mungkin dia menang, namun secara akhirat maka dia akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Maka hakim itu hanya memutuskan apa yang nampak baginya secara zahir. Kalau seandainya hakim telah melihat
dan dia telah meneliti, dan menurut dia memang yang benar adalah si B. Menurut hakim setelah dia teliti bukti kemudian saksi, dia putuskanlah yang benar itu adalah si B. Ternyata yang benar si A. Hakim nggak tahu. Kenapa? Karena hakim hanya memutuskan dengan apa yang dia nampak, apa yang nampak olehnya. Sebagaimana Nabi SAW, Nabi pun menghukum ya orang-orang yang bersengketa itu hanya dengan zahir. Maka Nabi mengatakan di sini apa? Siapa yang aku berikan keputusan padanya ya dengan harta kawannya tanpa hak. Karena mungkin ada orang mengadu kepada Nabi SAW dan mengklaim apa? Harta itu milikku. Kemudian apa? Kemudian orang yang mengklaim tadi dia punya bukti, dia punya al-bayyinah, dia punya bukti. Maka dalam istilah apa namanya, kalau dalam mahkamah, dalam pengadilan itu harus ada bukti. Enggak boleh hanya sekedar apa? Sekedar menuduh. Ketika ada dua orang bersengketa, si B ada bukti atau kedua-duanya tidak ada bukti, maka yang menuduh harus bisa mendatangkan bukti. Faham? Si A, si B bersengketa. Ya, si A, si B bersengketa. Kemudian si B menuduh si A bahwasanya si A telah mencuri hartaku. Si B menuduh si A bahwasanya si A telah mencuri hartanya. Maka apa yang dilakukan hakim? Hakim bertanya kepada si B, B, mana bukti kalau si A nyuri? Ada bukti? Ada. Mana buktinya? Ada dua orang kemarin yang lihat. Panggil dua orang tadi. Ternyata persaksian dua orang ini palsu, dan hakim menetapkan apa yang nampak menurut dia benar. Faham? Jadi dalam hal ini hakim tidak bisa disalahkan. Gimana hakim itu? Wah, tidak adil. Nggak bisa. Hakim menentukan sesuai dengan kebenaran yang nampak oleh dirinya. Adapun kedustaan yang ada pada si B atau dia bersekongkol untuk berdosa, maka hakim nggak tahu. Apakah hakim berdosa menetapkan perkara yang salah ini? Jawabannya tidak. Karena hakim hanya menetapkan hukum apa yang nampak baginya. Ya. Yang berdosa ya orang-orang yang berdusta ini. Makanya di sini hakim tidak dikatakan berdosa oleh Nabi. Yang berdosa siapa? Orang yang bersaksi dusta. Orang yang bersaksi dusta. Baik. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kalau seandainya tidak ada bukti dua-duanya? Maka orang yang dituduh harus bersumpah. Itu dalam kaidah demikian. Al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara 'alaihi. Penjelasan atau bukti bagi orang yang menuduh dan sumpah bagi orang yang mengingkari. Ya, misalnya si B tadi nggak ada bukti, ya kan? Nah, dia nggak ada bukti. Kemudian hakim mengatakan, oh, B nggak ada bukti, nggak ada. A berani sumpah kalau kamu memang tidak mencuri, wallahi saya tidak mencuri. Maka si A bebas. Si A bebas. Ya, ternyata si A bersumpah dengan sumpah palsu. Padahal dia benar mencuri, karena si B tidak ada bukti. Si A berani dia bersumpah. Ya, wallahi saya tidak mencuri. Akhirnya dia bebas hukuman dunia. Hukuman akhirat dia nggak akan bebas. Baik. Maka Nabi SAW mengatakan, siapa yang aku putuskan baginya dari harta kawannya tanpa hak, maka jangan ambil. Kalau dia ambil, maka layaknya aku telah memberikan kepadanya potongan api neraka. Nabi di sini apa? Apakah Nabi sengaja untuk menghukum atau untuk menetapkan hukuman yang tidak adil? Enggak. Nabi apa? Nabi menghukumi secara zahir. Nabi tidak tahu hati manusia kecuali apa yang Allah beritahukan. Faham? Nabi tidak bisa tahu hati manusia kecuali apa yang Allah beritahukan.
apa yang Allah turunkan dari langit, maka Nabi tahu. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat, bapak dan ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka ini faedah. Kita hanya bisa menghukumi manusia itu dari apa yang nampak. Adapun apa yang di dalam hati, maka jangan coba-coba untuk menghukumi manusia. Munafik, ya, tidak ikhlas, hatinya tidak betul, macam-macam. Maka ini bukan urusan kita. Urusan kita apa? Menghukumi manusia dari sisi zahir. Zahirnya Islam, maka Islam. Zahirnya dia merupakan orang beriman, maka orang beriman. Adapun dalam hati, Allah yang tahu. Dikatakan oleh Nabi SAW, innama nahkumu bidzawahir wallahu yatawalla sarair. Kami ini hanya menghukum manusia dengan apa yang nampak. Adapun yang ada di dalam hati, maka itu urusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian dosa yang keempat, ya. Pertama tadi dusta. Yang kedua, menzalimi orang yang dituduh. Yang ketiga, menzalimi orang yang dibantu, ya, dalam persaksian. Yang keempat, annahu abaha ma harramallahu wa asamahu minal mal wad dam wal 'ird. Dia dia menghalalkan apa yang Allah haramkan. Dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dari harta, darah, dan kehormatan orang lain. Baik. Ya, ketika dia berani bersumpah palsu, berarti dia telah menghalalkan darah orang lain, dia telah menghalalkan harta orang lain, dan dia telah menghalalkan kehormatan orang lain. Dalam banyak hal dalam agama kita itu mesti harus ada persaksian. Ya, menuduh orang mencuri maka harus ada 2 orang saksi. Ya. Rata-rata hukum dalam agama Islam itu kalau di situ harus ada persaksian, maka minimal 2 orang saksi. Kecuali masalah kehormatan, ya, itu harus 4 orang saksi. Masalah perzinaan, masalah kemaluan itu harus 4 orang saksi. Ya, memang harus ada saksi dalam agama kita. Menuduh orang tidak boleh serampangan. Ketika kita mau menuduh, maka harus ada saksi. Siapa saksinya? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullul muslimi 'alal muslimi haramun maluhu wa damuhu wa 'irduh. Ya, setiap muslim atas muslim yang lainnya haram baginya harta, darah, dan kehormatan muslim yang lainnya. Jadi antara sesama muslim itu tidak boleh saling mengambil harta, tidak boleh saling mengambil harta tanpa hak. Tidak boleh saling membunuh, tidak boleh saling merusak kehormatan, itu nggak boleh. Karena itu terjaga di dalam agama Islam. Nah, adapun orang-orang yang bersumpah palsu, maka mereka melanggar hadis ini. Seharusnya muslim itu apa? Muslim itu menjaga kehormatan muslim lainnya, menjaga harta muslim yang lainnya, menjaga darah muslim yang lainnya. Dia tidak boleh ambil, dia tidak boleh tumpahkan darah, dan dia tidak boleh coreng kehormatan muslim yang lainnya. Dia jaga. Kemudian hadis yang terakhir pada bab ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang disepakati oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nabi mengatakan, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Apakah kalian mau aku kabarkan tentang dosa besar yang paling besar? Yang pertama adalah al-isyraku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, ya, meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini kesyirikan. Tak tolong kepada dukun,
minta tolong kepada paranormal, ya, maka ini kesyirikan, nggak boleh. Kemudian wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, ini pun termasuk dosa besar. Kemudian yang ketiga Nabi mengatakan ala wa qauluz zur. Ya, kemudian Nabi senantiasa ulang, ya, kata sahabat fama zala yukarriruha hatta qulna laitahu sakat. Nabi senantiasa mengulang, ketahuilah oleh kalian dosa besar yang paling besar adalah ucapan yang dusta, dan Nabi senantiasa ulang sampai kami mengatakan alangkah baiknya Nabi diam. Artinya apa? Cukup. Nabi ulang terus. Berarti ini menandakan bahwasanya Pak, ucapan yang dusta, sumpah palsu itu merupakan dosa yang paling besar, karena dia tidak terjerumus ke dalam satu kesalahan saja, melainkan 4 kesalahan minimal. Pertama dusta, kedua menzalimi orang yang dituduh, yang ketiga menzalimi orang yang menuduh, yang keempat apa? Menghalalkan apa yang Allah haramkan dari harta, kehormatan, ya, dan darah. Wallahu ta'ala alam. Maka itu dosa besar yang ke-16, qauluz zur atau syahadatuz zur, sumpah palsu. Dosa besar yang ke-17, al-kabiratu as-sabi'ata asyrata, dosa besar yang ke-17, al-liwat. Al-liwat itu adalah homoseksual. Ini dosa besar juga, ya. Gay, suka dengan sesama jenis, ya, baik laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan. Maka ini dosa besar, liwat. Beberapa waktu yang lalu atau tahun kemarin itu sempat terjadi pro dan kontra tentang masalah ini. Sebagian mendukung dengan berasaskan hak asasi manusia, ya. Ini bisa protes hewan ini. Hewan saya tidak mau, ya, dengan hak asasi hewan saya ini nggak ada ini. Kemudian manusia lebih rendah lagi dibandingkan binatang, ya. Mendukung apa? Mendukung penyimpangan ini didukung oleh sebagian manusia. Bahkan ada di antara mereka doktor, ya, di Universitas Islam, ya, di Universitas Islam, di UIN ada yang sebagai doktor yang mengatakan bahwasanya tidak ada larangan dalam Al-Quran laki-laki suka dengan laki-laki. Kalau seandainya itu terlarang, kenapa terjadi? Nah, itu berarti Allah menakdirkan akan seperti itu dah. Ya, ini orang-orang lebih rendah dibandingkan binatang. Ini orang-orang lebih rendah dibandingkan binatang. Ya, ini liwat, ini dosa besar dan dampaknya berbahaya. Kalau seandainya dibiarkan, maka akan terjadi kerusakan di mana-mana. Sebagian orang menganggap ini hal yang biasa di zaman sekarang. Kalau ada laki-laki suka dengan laki-laki, dianggap hal yang biasa. Perempuan suka dengan perempuan, dianggap hal yang biasa. Ini bukan hal yang biasa lagi, ini dosa besar. Dosa besar itu jangan pernah dianggap biasa, walaupun mayoritas orang menganggap hal itu biasa, ya. Kita harus lawan ini orang-orang seperti ini. Kita harus tentang, karena ini penyakit, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu. Ini penyakit, ya, dan penyakit ini menular. Penyakit liwat ini menular. Dulu mungkin tidak banyak kita lihat. Waktu SD itu tidak banyak kita lihat anaknya bencong, itu tidak ada. Nggak ada kan? Di sini sudah ada bencong tuh. Mungkin sekarang salon-salon tuh bencong semua isinya. Iya. Maka kita katakan apa? Ini penyakit menular. Penyakit menular. Dulu sedikit, sekarang sudah banyak mereka. Ya? Allahul musta'an. Maka ini dosa besar.
Ya. Allah Subhanahu wa taala dikatakan oleh Imam Dzahabi rahimahullah taala, "Qad qassallahu alaina qissata qaumi Lut." Allah telah menceritakan, mengkisahkan kepada kita kisah kaumnya Nabi Lut di dalam Al-Qur'an. Wa annahu ahlakahum bi fi'lihimil khabith. Allah membinasakan mereka karena perbuatan jorok mereka. Wa ajma'al muslimuna min ahlil milali anna talawwuta minal kaba'ir. Dan kaum muslimin sepakat bahwasanya liwat itu atau homoseksual, gay itu haram, termasuk dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Atatuna dzukrana minal alamin." Wahai kaum Nabi Lut, apakah kalian ini mendatangi laki-laki dari alam ini? Maksudnya apa? Kalian ini suka dengan laki-laki. Wahai kaum Nabi Lut, "Wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qaumun adun." Dan kalian meninggalkan apa yang Allah ciptakan untuk kalian dari pasangan-pasangan kalian, itu wanita. Bahkan kalian ini memang orang-orang yang melampaui batas. Ya. Jadi nggak ada Allah menciptakan laki-laki kemudian nikah dengan laki-laki, itu nggak ada sejarahnya. Allah menciptakan laki-laki itu pasangannya siapa? Wanita. Allah menciptakan Adam pasangannya Hawa. Itu fitrah. Bahkan sebagian para ulama mengatakan dosa liwat itu lebih besar dibandingkan dosa zina. Karena zina itu fitrah. Laki-laki suka dengan wanita, fitrah. Tapi kalau laki-laki suka dengan laki-laki, maka ini sudah tidak lagi fitrah. Makanya ancamannya Pak, kalau orang berzina, laki-laki berzina, laki-laki belum menikah berzina, apa hukumannya? Cambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Laki-laki liwat, apa hukumannya? Dilemparkan dari gedung yang tinggi kemudian dihantam dengan batu. Itu hukumannya. Nggak ada pandang ini sudah menikah atau belum menikah, enggak. Itu hukumannya ditetapkan dalam syariat Islam. Di sini mana tempat yang paling tinggi? Gunung Tanang. Bawa ke Gunung Tanang tuh, lemparkan ke bawah. Lempar ke bawah, kemudian lempar pakai batu habis itu. Itu hukumannya. Untuk siapa? Orang yang liwat. Ini nggak main-main. Laki-laki perempuan sama hukumnya. Jadi Allah mengatakan apa? Allah menciptakan pasangan bagi kalian. Kenapa kalian tidak tidak condong kepada pasangan yang Allah ciptakan untuk kalian? Kenapa condongnya ke laki-laki? Ya, Allah Ta'ala berfirman itu dalam surat Asy-Syu'ara ayat 165 sampai 166. Kemudian dikatakan oleh Imam Dzahabi, "Wal liwatu afhashu minaz zina wa aqbah." Liwat itu lebih jorok dibandingkan zina dan lebih buruk. Ya, lebih jorok dan lebih buruk. Sudah azan ya? Sudah azan, Bang? Belum. Nah, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang seperti ini. Bapak yang dirahmati Allah taala, ya. Saya mendapati ya beberapa kasus yang berkaitan dengan dosa ini. Saya dikabarkan dengan salah seorang, jadi ada laki-laki, ya, seorang laki-laki menikahi seorang wanita. Selama 6 bulan wanita ini tidak diapa-apakan. Sudah sah suami istri, tidak disentuh, tidak diapa-apakan. Curiga istrinya. Kok ini normal bang Allah? Allah 6 bulan serumah, tidak mengapa-ngapa. Akhirnya apa? Dicek, ternyata suaminya ini suka dengan laki-laki. Ini dosa besar Bapak dan Ibu rahmatullah taala. Maka obatnya ini apa? Obatnya menikah. Ternyata sebagian orang itu ada yang dahulunya terjerumus ke dalam dosa ini, maka setelah itu dia menikah, dengan izin Allah, Allah sembuhkan. Ya, dengan izin Allah, Allah sembuhkan.
Dan ini banyak faktor, orang-orang terjerumus ke dalam dosa liwat ini banyak faktor. Ya, insyaallah nanti kita akan sampaikan biidznillah taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis ya yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad yang hasan dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uqtulul fa'ila wal maf'ula bih." Kalau seandainya engkau melihat ada orang yang melakukan amalan atau ada orang yang homoseksual, maka bunuh kedua-duanya, bunuh pelaku dan bunuh objeknya. Kenapa? Karena ini penyakit. Kalau tidak dibunuh kedua-duanya akan menyebar penyakit ini. Makanya Nabi mengatakan apa? Kalau ada kalian melihat orang yang melakukan perbuatan ini, jangan pelaku saja dibunuh, namun apa? Pelaku dan objek. Orang yang sebagai orang yang melakukan dan orang yang apa bahasanya ini? Orang yang dilakukan, orang yang melakukan dan orang yang diperlakukan. Nah, ini dua-duanya dibunuh. Ya tentu ini apa? Atas dasar suka sama suka. Bagaimana yang satu dipaksa? Sebenarnya para ulama mengatakan kalau yang dipaksa itu gak ada hukuman. Seperti halnya zina, seorang wanita diperkosa, apakah wanita ini tetapkan hukuman? Jawabannya tidak. Ya, begitu juga masalah liwat ini. Ya, wallahu taala a'lam. Ini ancaman ya. Nabi menyebutkan di sini apa? Tidak ada kaitannya dengan menikah atau tidak menikah. Kalau zina ada, kalau sudah menikah baru rajam, dan itu pun rajam, tidak dilempar dari tempat yang tinggi. Ya, misalnya yang laki-lakinya sudah menikah, wanitanya belum menikah, maka laki-laki saja yang dirajam, wanitanya dicambuk 100 kali dan diasingkan setahun. Kalau seandainya liwat nggak ada, dua-duanya dibunuh. Dua-duanya dibunuh. Maka ini lebih berbahaya dibandingkan hanya sekedar zina. Dosa besar seluruhnya. Namun kalau seandainya dilihat dari apa namanya, dari posisi, maka liwat ini melebihi daripada dosa zina. Baik. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang hasan, Nabi mengatakan, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mengerjakan perbuatan kaum Nabi Lut. Ya, Allah melaknat orang yang mengerjakan perbuatan kaum Nabi Lut. Sudah azan? Sudah ya? Baik. Kita salat dulu, setelah salat nanti insyaallah kita lanjutkan. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan beberapa saat pembahasan kita. Tadi kita telah membahas tentang dosa besar yang ke-17. Itu liwat atau homoseksual, atau orang sekarang mengatakan dengan LGBT, ya. Maka itu termasuk daripada perbuatan terlaknat. Terakhir kita bacakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, la'anallahu man 'amila 'amala qaumi Lut. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut.
Wa qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, yunzaru a'la bina'in fil qaryati fayulqa minhu. Dilihat mana bangunan yang paling tinggi di kampung itu, kemudian dilemparkan dia darinya. Thumma yutba'u bil hijarah. Setelah dilemparkan dan ya setelah itu baru dilempar dengan batu. Itu hukuman bagi orang-orang yang melakukan homoseksual dan yang sejenisnya. Ya, tidak dirajam, tidak sekedar dilempar dengan batu saja, namun dilempar ya dihambuangan kecil, dihambuangan ya dari tempe yang tinggi. Nah, kemudian baru dibayar pakai batu. Nah, coba ini kita terapkan, bukan kita terapkan, coba pemerintah kita menerapkan ini. Nah, langsung yang bencong-bencong itu jadi jantan lagi deh. Nah, yang melakukan ini besok tidak lakukan lagi. Kalau ada yang diterjunkan itu dari Monas misalnya, kalau Jakarta tempat tertinggi, atau Bukit Sileh ini dari Gunung Talang, maka berpikir juga orang untuk melakukannya. Ya. Nggak 100 kali, jutaan kali dia mikir. Tapi kan enggak, berdasarkan HAM. Nah, yang digaung-gaungkan HAM terus. Orang melakukan penyimpangan dibela juga dengan dasar hak asasi manusia. Maka ini orang-orang yang menyerukan HAM ini orang-orang yang menyimpang rata-rata. Ya, orang-orang yang tidak betul. Itu orang-orang yang menyerukan hak asasi manusia. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa yurwa 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi mengatakan sihaqun nisa'i ya zina bainahunna. Wanita yang menampakkan aurat dengan sesama wanita maka dianggap zina di antara mereka. Kan tidak boleh wanita itu menampakkan auratnya kepada wanita lain. Maksudnya aurat di sini tentu aurat yang berat. Ya, kalau aurat yang ringan seperti rambut, ya, seperti ya, tangan, betis, maka ini tidak mengapa wanita lain melihat. Namun kalau seandainya aurat yang berat, maka ini tidak boleh dilihat walaupun itu sesama wanita. Ya, walaupun itu sesama wanita. Baik. Jadi aurat itu Bapak dan Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada aurat yang berat dan itu hanya boleh dilihat oleh pasangan, yaitu suami istri. Adapun selain itu maka tidak boleh. Ya, itu tidak diperbolehkan. Walaupun sama-sama wanita, ya. Walaupun sama laki-laki itu tetap diharamkan, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Kemudian wa madhhab Syafi'i, dalam madhab Imam Syafi'i dikatakan anna haddal luti hadduz zina sawa. Menurut madhab Syafi'i, ya, hukuman bagi orang yang homoseksual dan pezina itu sama. Wa ajma'atil ummatu ala man fa'ala bimamlukihi fahuwa lutiyun mujrim. Maka seluruh para ulama sepakat bahwasanya siapa yang melakukannya itu dengan budaknya, dengan mamluknya, dengan budaknya, maka dia lutiyun mujrim. Ya, orang ya, pelaku homoseksual yang berdosa, ya, yang berdosa, mujrim, orang yang berdosa. Maka itu pembahasan kita bahas malam ini dua dosa besar. Yang pertama, kita telah selesaikan dosa besar yang ke-16. Apa tadi yang ke-16, Bang? Hah? Yang ke-15 kita sudah bahas pada pekan yang lalu kan? Ya, yang ke-15 apa? Sombong, angkuh, takjub. Ini nggak boleh.
Dosa besar yang ke-16, persaksian palsu. Sudah paham bagaimana bentuknya tadi? Sudah, ya. Ya, pengacara lah, pengacara dan beserta. Ya, kalau seandainya menolong orang-orang yang zalim, ya, menolong orang-orang yang zalim dengan persaksiannya, maka ini nggak boleh. Yang ke-17, liwat, homoseksual. Ya, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kalau seandainya ada yang mau ditanyakan, maka kita persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di manakah batas aurat ketika kita berada di kamar mandi atau sedang mandi? Ya. Baik, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sendirian atau rame-rame ini? Kalau sendirian, maka seseorang tidak masalah untuk melihat aurat dia. Kalau dia sendirian, paham? Gimana antum sendiri tidak melihat aurat antum? Tidak pernah lihat. Ya, hebat juga ini orang, tidak pernah lihat auratnya sendiri. Apa batasan? Kalau seandainya diri kita sendiri, maka nggak ada batasan auratnya. Faham? Faham? Misalnya nih, antum sendirian di rumah, di kamar, tidak pakai baju, boleh? Boleh aja kan, tidak ada yang lihat. Tapi kalau keluar dari rumah tidak pakai baju, baru tidak boleh. Faham? Faham? Nah, namun sebagian para ulama mengatakan, ya, ini adab saja sebenarnya, adab bagi seorang itu kalau mandi tidak boleh ya dilepas semuanya, harus ada pakaian yang menempel seperti basahan atau kain sarung apa segala macam lah. Itu bentuk adab saja, bentuk adab saja. Namun kalau seandainya dia mandi, ya dia tidak memakai apa-apa, pada dasarnya tidak mengapa. Kalau seandainya tidak ada yang melihat, ya, paham? Wallahu taala a'lam. Ini sendirian ya, kalau beramai-ramai tidak boleh. Seperti pemandian air panas tuh tidak boleh pakai celana dalam aja. Ini sebagian orang pemandian air panas itu pakai segitiga aja. Nah, itu tidak boleh. Walaupun sama laki-laki itu tetap aurat namanya, tidak boleh dinampakkan. Ya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Ustaz, apakah orang yang mengatakan kalau dirinya akan masuk surga dan orang lain akan masuk neraka itu termasuk dosa besar Ustaz? Iya. Bagaimana dia bisa memastikan dirinya masuk surga sementara surga itu Allah yang punya? Dan memastikan orang lain masuk neraka. Bisa jadi terbalik, dia yang masuk neraka, orang lain masuk surga. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dua orang yang bersahabat, satu ahli taat, yang kedua, yang satunya lagi ahli maksiat. Orang yang ahli ibadah ini sering menasihati ahli maksiat, taubat. Orang ahli maksiat nggak mau dengar. Sampai pada batasan orang ahli ibadah ini mengatakan engkau pasti masuk surga. Di akhirat apa yang Allah lakukan? Allah balik orang yang ahli maksiat tadi Allah masukkan ke surga. Orang yang mengatakan ahli maksiat ini pasti masuk neraka, Allah masukkan dia ke dalam neraka. Untuk surga dan neraka nggak ada orang yang bisa memastikan. Jangan pernah memvonis orang bahwasanya dia di neraka kecuali memang benar telah datang ayat atau datang nas padanya, seperti dia meninggal dalam keadaan tidak beragama Islam, maka pasti nggak diragukan lagi. Ya, tidak perlu diragukan lagi. Orang meninggal di atas agama Kristen, orang meninggal di atas agama selain Islam, atau dia dikenal dengan kemusyrikannya, kesyirikannya, populer dia, ya, maka tidak diragukan lagi orang ini pasti masuk neraka. Siapa mengatakan Allah Ta'ala. Adapun kalau seandainya dia Islam tapi suka maksiat, ya, Islam tapi apa, ibadahnya bolong-bolong, apakah bisa orang ini dipastikan masuk neraka? Tidak bisa. Tidak bisa. Ya. Maka hati-hati dari ungkapan seperti ini. Ya. Nah, masuk nerakanya wak masuk surga. Ini enggak ada. Ya, surga dan neraka itu milik Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan siapa yang Allah kehendaki. Ya, Allah masukkan
ke dalam surga siapa yang Allah kehendaki, Allah masukkan ke neraka siapa yang Allah kehendaki. Bisa jadi Bapak Ibu dirahmati oleh Allah, orang yang kita pandang suka maksiat, bisa jadi hatinya lebih bersih dibandingkan orang yang suka ibadah. Bisa jadi, sehingga dengan hatinya itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Maka jangan pernah memvonis manusia bahwasanya dia masuk neraka, dan jangan pernah pula memvonis manusia bahwasanya dia pasti masuk surga. Paham? Kalau seandainya itu berharap, boleh-boleh saya, semoga dia masuk surga, ini boleh, ini namanya harapan, namanya doa. Tapi kalau seandainya mengatakan pasti dia masuk surga, maka ini tidak boleh. Itu yang pertama. Bagaimana, berdosakah orang yang tidak menerapkan qisas? Jawabannya berdosa, iya. Orang yang tidak menegakkan hukum qisas, jawabannya berdosa, karena syariat Allah Ta'ala. Ya, nanti akan muncul pertanyaan, apakah orang yang tidak menerapkan qisas tidak Islam? Gitu nanti. Nah, kita katakan dia tetap muslim. Ya, nanti jangan sampai oh berarti berdosa, tidak menerapkan hukum Allah, nanti dibawakan ke pemerintah. Jadi pemerintah ini tidak menerapkan hukum Islam, sehingga apa? Berdosa dia. Nah, karena dosanya ini macam-macam nanti spekulasinya. Kita katakan jelas bahwasanya berdosa, namun apa? Namun tetap dalam keislaman. Faham? Baik. Apakah berdosa orang yang tidak menerapkan hukum qisas? Jawabannya berdosa. Karena qisas itu adalah aturan Allah Subhanahu wa taala. Lelaki yang menikahi perempuan yang sedang hamil, nikahnya tidak sah. Ya, benar. Harus diulang nikah setelah anaknya lahir. Kalau tidak diulang nikah seandainya dia berhubungan sama dengan zina, jawabannya iya. Seorang laki-laki menikahi wanita yang sedang hamil, ya, maka nikahnya tidak sah. Dia tinggal serumah, maka dia melakukan dosa. Ya. Pertama, dia telah melihat aurat yang tidak orang yang tidak halal baginya, ya kan? Nah, kemudian bisa jadi dia berhubungan suami istri, yaitu masuk zina. Ya, kecuali kalau seandainya dia tidak tahu, ya kan banyak orang ini dia nggak tahu hukumnya, maka orang-orang seperti ini harus diajarkan, maksudnya itu tidak boleh, harus diulang kembali nikahnya. Bagaimana apa yang telah dia lakukan, maka semoga Allah Ta'ala ampuni karena dia tidak tahu, ya. Wallahu ta'ala alam. Ini nggak boleh. Bagaimana dengan pengacara yang sudah tahu kezaliman seseorang, namun hanya membantu menolong agar hukuman pelaku diringankan? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Ya, tetap nggak boleh. Tetap nggak boleh. Ini namanya sama-sama saja dengan sama saja dengan apa yang kita katakan tadi. Ya, kalau seandainya misal orang ini seharusnya dipenjara 10 tahun. Karena pandainya pengacara akhirnya penjara setahun, kan zalim juga namanya. Ini bukan tolong menolong namanya ini, ya, bukan tolong menolong dalam kebaikan namanya, tapi tolong menolong dalam dosa. Apa hukumnya jadi pengacara? Pada dasarnya boleh, kalau seandainya digunakan, ya, jabatan atau profesi pengacara itu untuk menolong orang-orang yang berhak ditolong, bukan untuk apa? Bukan untuk menghalalkan segala cara untuk membela orang yang beruang, mempunyai duit. Walaupun dia salah tetap dibela, asal dia mampu bayar. Nah, ini nggak boleh, ya, ini nggak boleh. Ya, pada dasarnya boleh kalau seandainya apa? Memang benar-benar ditunaikan kewajibannya selaku pengacara. Apa itu? Benar-benar dia, ya, mencari hukum yang benar. Benar-benar dia ingin menetapkan hukum yang benar. Kalau seandainya ada orang yang salah yang datang kepadanya, dia harus tolak. Dia tahu si fulan salah, dia tahu si fulan tidak punya tanah,
namun mengaku punya tanah, datang ke dia ya mempersengketakan tanah tersebut, dia tolak, dia harus tolak ya, nggak boleh dia diambil itu. Wallahu ta'ala alam. Kita cukup sekian, insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita tutup, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.